Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Auqatus sholati utawi piro-piro waktune sholat. Auqatus sholati utawi piro-piro waktune sholat iku khamsun lima. Waktunya sholat ada 5. Al-awwal. Yang pertama adalah sholat apa? Zuhur. Awwalu waktu zuhri utawi kawitane waktu zuhur. Permulaannya waktu zuhur itu kapan? Di Quran cuma diterangkan tentang sholat di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, atau di permulaan malam sama di permulaan siang. Sementara Rasul tidak menentukan jam 5 subuh, jam 6 sore maghrib, nggak ada dulu. Atau sahabat mencatat jadwal waktu sholat gitu. Di mesin-mesinnya ada jam digital, belum ada dulu. Maka tandanya pakai apa dulu? Zawalu syamsi, ketika matahari bergeser. Matahari bergeser maksudnya dari khotul istiwa. Apa itu khotul istiwa? Garis tengah lengkung bumi. Ada namanya katulistiwa. Itu dari bahasa Arab serapan. Aslinya khotul istiwa, garis tengah lengkungan. Set. Nah ini kalau digambarkan bumi begitu bulat dulu, baru kasih begini. Ini untuk bujur-bujurnya nanti. Terus begitu terus aja. Nah itu ada yang namanya khotul istiwa, adalah garis tengah waktu di mana matahari berada di tengah-tengah. Buktinya ketika mendirikan suatu benda tidak ada bayangannya. Itu cara menentukan bahwa matahari sedang berada di tengah-tengah. Kita berdiri di tengah lapang, di lapangan, di tanah yang luas. Kemudian kita lihat bayangan kita nggak ada nih, berarti matahari persis berada di tengah kepala di sini. Istiwa namanya. Nah, waktu zuhur adalah ketika matahari bergeser dari khotul istiwa tadi. Bergeser. Ini timur, sana barat. Kan pertama dari timur nih. Ya, naik, kemudian di sini tidak ada bayangan. Kemudian ke barat sedikit geser. Berarti mulai di situ masuk waktu zuhur. Nah, ini matahari dari timur. Naik, set sampai di sini nggak ada bayangan nih. Di sini haram sholat. Ketika matahari berada di tengah-tengah, haram sholat. Di sini nggak ada waktu sholat di situ. Adanya kapan? Zuhur. Nah, zuhur itu ketika matahari bergeser sedikit. Set. Berarti bayangan benda ini sudah mulai ada. Benda ini sudah mulai ada bayangannya di sebelah sini. Nah, ini tanda masuk waktu zuhur. Kan gitu gampang tuh nentuinnya. Itu yang pertama, awal masuk waktu zuhur ketika matahari bergeser. Wa akhiruhu, kemudian akhirnya kapan waktu zuhur habis adalah masiru dhilli syai'i mithlah. Bayangan suatu benda sama persis dengan bendanya. Didirikanlah satu tiang, nah begini. Nah, ketika tadi mau masuk waktu zuhur, dia bergeser sedikit ke barat. Ada bayangan sedikit di sini. Zuhur nih, berarti sekitar jam 12 kalau sekarang ya. Jam 12 kurang atau lebih sedikit. Dia bergeser lagi, set. Ternyata pas kita ukur ini bayangan, nah dengan benda sama. Berarti habis waktu zuhur itu. Ya, habislah waktu zuhur. Sekarang? Tingginya semeter setengah, bayangan semeter setengah habis. Iya, pokoknya kalau sama dengan bendanya berarti itu habis waktu zuhur. Nyambung. Sekarang? Kemudian wa awal waktil asri, kapan waktu asar masuk? Nyambung dari sini tadi. Adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithlah. Ketika waktu asar itu masuk kapan? Adalah di saat matahari tadi, suatu benda tadi bayangannya sama dengan bendanya. Artinya zuhur habis masuk waktu asar, otomatis. Kalau diukur nih, misalnya oh ternyata masih lebihan bendanya daripada bayangan, berarti masih zuhur. Ternyata sama dengan bayangan, asar masuk. Jadi nyambung tuh, zuhur dengan asar nyambung, gak ada jeda. Terus kita bisa tahu matahari tenggelam gimana? Tidak ada bayangan. Kan sore hari itu, maghrib gelap. Set, matahari tenggelam, kita mau berdiri gak ada bayangannya. Tapi kan ketika matahari masih jam 5, jam setengah 6 kan bayangannya lebih panjang daripada kita kan? Wah, panjang banget gitu. Itu sampai habis tidak ada bayangan, berarti masuk waktu maghrib. Ini bayangin tidak ada toa, tidak ada speaker, tidak ada jam. Itu masih menyisakan persoalan. Kalau mendung, tanda matahari tenggelam apa? Ya itulah masuknya waktu maghrib.
Wa awalu makil maghribi utawi kawitane waktu maghrib iku ghurubus syamsi tenggelamnya matahari. Masuk waktu maghrib itu ketika matahari terbenam. Dan akhirnya waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmar, ketika terbenamnya mega yang berwarna merah. Ya. Di dalam ketika matahari ini tenggelam sudah, itu muncul awan mega-mega. Syafaq tuh mega yang terbentang tuh, senja lah kalau bahasa sekarang. Ada mega-mega. Nah, ketika terang mega nih dari putih, oranye, kemudian merah. Syafaqil ahmar nih merah. Merah kemudian hilang itu berganti putih kan? Nah, ketika muncul putih itulah masuk waktu isya. Wa awalu waktul isya utawi kawitane waktu isya iku ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya matahari yang terbenamnya mega yang merah. Wa akhiruhu tulu'ul fajri. Nah, yang isya ini pendek, dari waktu maghrib ke isya itu pendek, maghribnya pendek. Tapi waktu isya ketika sudah muncul mega yang berwarna putih sama biru biasanya gitu, kehitam-hitaman, gelap, itu waktu isya masuk tuh. Sampai kapan? Sampai di pagi hari. Wa akhiruhu utai kawitannya waktu isya ikut tulu'ul fajri sodiki, sampai terbit fajar. Berarti isya itu waktunya paling panjang. Maka di dalam sebagian keterangan ilmu fikih tentang waktu sholat dianjurkan, disunahkan mengakhirkan waktu isya selagi diisi dengan kegiatan yang baik, yang ibadah maksudnya. Fajar sodik ini fajar yang benar, karena ada fajar kadzib yang disebut dengan, kita suka ada namanya apa? Sebelum subuh masuk suka ada yang namanya apa? Tahrim. Ya. Azan dulu tuh 1 jam sebelum subuh sudah azan. Dulu diriwayatkan, makanya jadi polemik istilah imsak dalam puasa, karena dulu di zaman Rasul ada azan 2 kali di subuh hari. Orang berpuasa di bulan Ramadan, setelah puasa kan dulu nggak ada pengumuman di radio, waktu imsak telah masuk, kasih sirine, dulu nggak ada. Adanya apa? Azan. Nah, yang pertama disuruh azan siapa? Bilal dulu. Ketika orang pada sahur, setelah sahur jelang jam 4, Bilal suruh azan oleh Rasul. Bilal, kau azanlah, naik ke bukit. Maksud imsak yang sebenarnya adalah waktu subuh masuk. Fajar itu kan karena waktu subuh. Kenapa ada imsak sekarang? Sebagai peringatan, persiapan waktu sahur sudah mau habis. Kalau yang belum selesai makan, cepat selesaikan. Yang belum minum, minum dulu. Nah, itu imsak artinya berhenti, menahan. Dulu setelah imsak itu, setelah makan sahur, sahabat naik Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Bilal azan sekali, kalau kita sekarang tahrim, ada pujian. Assalatu wassalamu alaik ya imam ar-ruh. Ya itu tahrim. Itu kan belum masuk waktu subuh, belum. Menunggu waktu subuh adanya tahrim. Dulu azan. Kenapa dulu cuma azan? Karena dulu nggak pakai pengeras. Kalau 1 jam terus-terusan begitu, ya habis suaranya Bilal. Nah, maka setelah begitu berlakulah masuk waktu subuh fajar datang, baru Ummi Maktum disuruh azan. Ummi Maktum itu laki-laki ya, sahabat. Naik azan, itulah subuh. Maksudnya apa? Imsak. Dan situlah baru puasa dimulai. Jadi imsak itu bukan berarti kayak sekarang imsak jam sekian, subuh jam sekian. Imsak itu artinya subuh maksudnya. Tapi bagusnya para ulama kita dulu, para wali, ngasih jarak antara imsak sama subuh. Itu masih ada waktu sekian menit. Dan wayunda butakhiru sholat isya. Yang terakhir adalah disunahkan mengakhirkan sholat isya. Diakhirkan kalau mengisi kegiatannya dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau begadang nggak ada tujuan, tidak ada maksud, bukan ranah ibadah, tidak secara syariat, berarti sia-sia, buang-buang waktu. Lebih baik isya di awal, karena tidak biasa. Lalu buat siapa ini? Buat orang yang terbiasa qiyamul lail, mengisi kegiatannya dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau begadang nggak ada tujuan, tidak ada maksud, bukan ranah ibadah, tidak secara syariat, berarti sia-sia, buang-buang waktu. Lebih baik isya di awal, karena tidak biasa. Lalu buat siapa ini? Buat orang yang terbiasa qiyamul lail. Kalau sudah rutin tahajud tiap hari, tiap malam, isyanya sunnah diakhirkan.